Hai adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai sistem penilaian persediaan. Adapun sistem penilaian persediaan yang akan kita pelajari yaitu 1. Identifikasi khusus, 2. First in first out atau FIFO, 3. Last in first out atau LIFO, 4. Average method atau metode rata-rata, dan yang kelima, lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Mari kita simak dan pelajari bersama materi berikut. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu identifikasi khusus. Identifikasi khusus digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Seluruh biaya barang yang telah terjual dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan, sedangkan biaya barang khusus yang masih berada di tangan dimasukkan ke dalam persediaan. Metode identifikasi khusus biasanya digunakan pada barang-barang mewah seperti piano, alat musik, dan bahkan juga mobil mewah. Hal ini dikarenakan jenis barang yang dijual biasanya tidak terlalu banyak dan juga arus perputaran penjualannya tidak terlalu sering. Yang kedua yaitu FIFO dan LIFO. Metode FIFO atau last in first out atau masuk pertama keluar pertama mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang pertama yang digunakan dalam perusahaan manufaktur atau dijual dalam perusahaan dagang. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli terakhir kali. Sedangkan untuk metode LIFO adalah kebalikan dari FIFO. Metode LIFO menetapkan harga dan stok barang yang terakhir masuk sebagai harga pokok penjualan produk. Yang menjadi patokan dari FIFO dan LIFO bukanlah maksud dari barang yang pertama masuk, maka barang pertama tersebut yang akan dijual. Atau jika barang itu terakhir masuk, maka barang itu yang pertama dijual. Akan tetapi maksudnya di sini adalah arus biaya, bukan barangnya. Untuk saat ini metode LIFO tidak digunakan lagi di Indonesia karena penggunaannya kurang tepat menurut PSAK. Selanjutnya adalah average method. Pada metode rata-rata, perusahaan akan menghitung biaya rata-rata per unit dengan cara membagi total biaya barang tersedia untuk dijual dengan total unit tersedia untuk dijual. Biaya rata-rata per unit hanya akan dihitung pada akhir periode saja apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, sedangkan apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan per penjual, biaya rata-rata per unit akan dihitung setiap terjadi transaksi terkait pembelian. Yang terakhir adalah lower of cost or net realizable value. Pada metode ini, persediaan akan dinilai sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau cost dengan nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nilai realisasi bersih akan dihitung dengan cara mengurangi taksiran harga penjualan dengan taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Untuk lebih pahamnya, kita akan menggunakannya dalam sebuah studi kasus. Nah, pada studi kasus ini terdapat beberapa transaksi sebagai berikut, yakni pada tanggal 1 April kita memiliki persediaan awal, tanggal 15 April terjadi pembelian, tanggal 19 terjadi penjualan, dan 30 April melakukan pembelian. Nah, kita akan menggunakan metode-metode yang telah kita pelajari sebelumnya untuk menghitung persediaan akhir dari persediaan. Pertama-tama, kita akan mempelajari dulu menggunakan metode FIFO. Di sini kita akan menggunakan metode FIFO untuk metode pencatatan periodik. Untuk sistem pencatatan periodik, pertama-tama kita buat tabel seperti berikut ini.
Di sini kita bisa melihat bahwa kita mentotal dulu persediaan awal dengan pembelian-pembelian yang kita lakukan. Penjumlahan antara persediaan awal dan pembelian itu yang dinamakan dengan total barang tersedia dijual. Kemudian terjadi barang terjual yang seperti kita ingat pada tanggal 19 April terjadilah penjualan sebesar 4.000 unit. Sehingga kita mengurangkan total barang tersedia dijual dengan barang terjual, maka kita mendapatkan persediaan akhir. Untuk selanjutnya, kita tinggal menghitung persediaan akhir. Nah, di sini terdapat persediaan akhir sebesar 6.000 unit. 6.000 unit ini dari barang yang terakhir kita beli, yaitu di sini pembelian sebesar 2.000 unit dengan harga unit per unitnya yaitu Rp475, sehingga menghasilkan Rp950.000. Nah, kemudian kita masuk ke atas yaitu di pembelian. Untuk pembelian, karena kita sudah mendapatkan 2.000 unit, maka kita perlu 4.000 unit lagi. 4.000 unit lagi kita ambil dari pembelian tanggal 15 April, yaitu sebesar 4.000 unit dengan harga unit Rp440, sehingga menghasilkan Rp1.760.000. Sehingga total nilai persediaan akhir kita adalah Rp2.710.000. Apakah di sini masih ada yang belum paham? Nah, kenapa kita mengambil harga 475 dan 440? Itu dikarenakan kalau menggunakan first in first out, maka harus biaya yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah dari persediaan awal kita. Di sini kita ambil terlebih dahulu yaitu 2.000 unit dengan harga per unitnya 4.000. Karena yang terjual 4.000, maka masih kurang 2.000 unit lagi. 2.000 unit lagi kita ambil dari pembelian tanggal 15 April dengan harganya Rp440 per unitnya. Sehingga sisa dari persediaan akhir kita adalah tanggal 15 April yang mempunyai sisa 4.000 unit dan pembelian pada tanggal 30 April yaitu 2.000 unit. Selanjutnya, FIFO untuk metode perpetual. Untuk metode FIFO perpetual, sebenarnya tidak ada perbedaan antara metode periodik maupun perpetual. Pertama-tama, kita masukkan dulu persediaan awal. Jadi kita bikin tabel seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan untuk transaksi awal, yaitu persediaan awal, di mana terdapat saldo yaitu 2.000 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp400, sehingga saldo persediaan adalah Rp800.000. Kemudian pada tanggal 15 April terjadi pembelian sebesar 6.000 unit dengan harga per unit Rp440.000, sehingga saldo persediaan barang kita adalah menjadi 2.000 unit dengan harga Rp400 per unitnya ditambah dengan 6.000 unit dengan harga per unitnya yaitu sebesar Rp440. Nah, kita tinggal mengkalikan saja sehingga total persediaan saat ini adalah Rp3.440.000. Kemudian pada tanggal 19 April terjadi penjualan sebesar 4.000 unit. Nah, untuk penjualan ini, maka karena first in first out, maka kita ambil terlebih dahulu dari arus biaya yang pertama kali masuk, yaitu dari 2.000 unit sebesar Rp400 di sini. Kemudian kita tambahkan 2.000 kita ambil dari pembelian tanggal 15 April sehingga 2.000 unit dikali Rp440. Nah, sehingga saldo yang kita miliki adalah tinggal 4.000 unit dengan harga Rp440. Nah, kemudian pada tanggal 30 April terjadi pembelian lagi sehingga sama dengan tanggal 15 April kita tinggal tambahkan saja
di bawahnya ini, sehingga totalnya adalah 4.000 unit dengan harga 440 dan 2.000 unit dengan harga Rp475, sehingga nilai persediaan akhir kita sebesar Rp2.710.000. Jadi antara periodik dan perpetual dengan menggunakan metode FIFO ini hasilnya sama. Untuk selanjutnya yaitu LIFO atau Untuk selanjutnya adalah menggunakan metode LIFO periodik. Untuk langkah ini, kita melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan pada waktu menghitung dengan FIFO tadi. Nah, perbedaannya adalah waktu kita mencari nilai persediaan akhir. Kita menghitung persediaan akhir dengan cara berikut. Karena LIFO merupakan last in first out, sehingga arus biaya yang kita ambil adalah dari persediaan terakhir yang masuk ke gudang kita atau masuk pada pencatatan kita. Diketahui barang dijual yaitu 4.000, sehingga kita mempunyai persediaan akhir sebesar 6.000 unit. Untuk 6.000 unit ini, kita ambil pertama yaitu 2.000 unit dari persediaan awal seharga Rp400, yaitu yang pada tanggal 1 April. Kemudian 2.000 unit kita ambil dari pembelian tanggal 15 April, yaitu sebesar Rp440 per unitnya. Nah, mengapa ini menjadi 2.000? Karena sudah kita ambil 4.000 tadi untuk barang terjual pada tanggal 19 April. Jadi 6.000 ini sudah dikurangi dengan 4.000 ini. Pada saat FIFO, kita mengurangkan dari persediaan awal ini dan pembelian. Karena FIFO menggunakan first in first out, sehingga persediaan yang kita kurangkan adalah persediaan yang masuk terlebih dahulu, sehingga dari persediaan awal ini. Sedangkan LIFO adalah last in first out, sehingga pada tanggal 19 April barang yang terakhir masuk adalah yang berasal dari tanggal 15 April ini. Jadi kita ambilkan dari 4.000 dari pembelian tanggal 15 April, sehingga mempunyai sisa sebesar 2.000 unit. Tuh. Nah, kemudian 2.000 unit yang lainnya adalah berdasarkan pembelian tanggal 30 April yang mempunyai harga per unit yaitu Rp475. Sehingga nilai persediaannya adalah 200 unit dikali Rp400, 800.000, kemudian 2.000 unit dari Rp440 menghasilkan Rp880.000, dan 2.000 unit dikali Rp475 menghasilkan Rp950. Untuk hasil akhirnya adalah sebesar Rp2.630.000. Nah, dari perhitungan LIFO dan FIFO terdapat perbedaan dalam nilai persediaan akhirnya. Untuk selanjutnya yaitu metode LIFO perpetual. Nah, hampir sama dengan FIFO. Pertama kita masukkan persediaan awal. Kemudian kita masukkan pembelian, sama ya dengan FIFO tadi. Nah, kemudian kita masukkan penjualan yaitu 4.000 unit. Nah, di sini terdapat perbedaan ya. Untuk LIFO atau last in first out, 4.000 unit ini kita ambilkan berdasarkan last in first out, jadi barang yang terakhir masuk yang kita keluarkan pertama. Sedangkan pada tanggal 19 April, barang yang terakhir masuk adalah tanggal 15 April, yaitu yang mempunyai harga Rp440. Sehingga kita masukkan harganya adalah 4.000 dikali Rp440, sehingga total HPP-nya adalah Rp1.760.000. Sedangkan untuk saldo yang tersisa pada tanggal 19 April adalah 2.000 dikali Rp400, yaitu berdasarkan persediaan awal, kemudian ditambah dengan 2.000 dikali Rp440, yaitu Rp880.000. Pada tanggal 30 April kita melakukan pembelian yaitu sebesar 2.000 unit, sehingga persediaan akhir yang kita miliki adalah 2.000 unit dikali 400 yang berdasarkan ini, kemudian 2.000 unit dari sisa tadi ya yang sebesar Rp440
per unitnya, kemudian ditambah dengan 2000 unit dikali Rp475. Totalnya adalah sebesar Rp2.630.000. Lanjut dengan metode average atau metode rata-rata. Untuk average periodik, langkah yang kita gunakan sama dengan FIFO dan LIFO tadi. Nah, yang jadi perbedaan adalah di nilai persediaan akhir. Untuk sistem periodik, pada waktu mencari nilai persediaan akhir, kita harus mencari terlebih dahulu yaitu biaya per unit. Biaya per unit ini kita dapatkan berdasarkan total biaya. Jadi kita kalikan terlebih dahulu unit dikali dengan harga per unit, kemudian kita jumlahkan. Jadi semua persediaan awal dan pembelian kita masukkan di sini perkaliannya. Jadi dari sini ditaruh di sini, kemudian kita bagi dengan unit yang tersedia atau total barang tersedia dijual. Di sini sebesar 10.000 unit. Sehingga biaya per unitnya adalah Rp4.390.000 dibagi dengan 10.000 per unit, sehingga menghasilkan harga rata-rata yaitu Rp439 per unit. Untuk nilai persediaan akhir, kita tinggal mengalihkan persediaan akhirnya sebesar 6.000 unit dikali dengan biaya per unit yang sudah kita cari tadi, yaitu sebesar Rp439, sehingga menghasilkan nilai persediaan akhir sebesar Rp2.634.000. Untuk perpetual pada metode average tentu saja berbeda dengan last in first out atau first in first out tadi ya. Pertama kita masukkan persediaan awal terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan ada transaksi pembelian. Nah, untuk average method ini akan berubah harganya setiap terjadi transaksi pembelian. Jadi bisa kita lihat di sini kita mempunyai harga yang berbeda ya. Pada waktu persediaan awal, harga per unitnya adalah 400, sedangkan pada pembelian tanggal 15 April, harga per unitnya adalah Rp440.000. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai rata-rata atau harga per unitnya dari dua persediaan ini. Untuk mendapatkan harga per unit, kita hitung dari Rp800.000 ditambah dengan Rp2.640.000, yaitu sebesar Rp3.440.000 dibagi dengan 8.000 unit, sehingga menghasilkan harga per unitnya sebesar Rp430. Seperti ini. Kemudian untuk transaksi penjualan, kita tinggal mengkalikan saja jumlah unit yang terjual dengan harga per unit terakhir tadi ya, sebesar Rp430 seperti ini. Sehingga saldo akhirnya kita mempunyai saldo akhir sebesar 4.000 unit dikali dengan Rp430. Pada tanggal 30 April terjadi transaksi pembelian lagi, sehingga harga per unitnya akan berubah lagi. Nah, untuk mencari harga per unit sama dengan yang kita lakukan sebelumnya, yaitu pertama kita masukkan dulu yang 4.000 dikali Rp430, yaitu Rp1.720.000. Yang ini ditambah dengan pembelian yang kita masukkan ini ya, yaitu sebesar 2.000 unit dikali 475 unit, yaitu Rp950.000, sehingga menghasilkan Rp2.670. Kita bagi dengan unit yang tersedia, yaitu 6.000 unit ya. Jadi 4.000 ditambah dengan 2.000, hasilnya adalah Rp445, sehingga saldo akhir persediaan kita adalah 6.000 dikali 445.000, yaitu Rp2.670. Nah, terjadi perbedaan kan ya di antara tiga metode tadi. Untuk metode selanjutnya akan sedikit berbeda dengan FIFO, LIFO, dan average.
Metode selanjutnya disebut dengan lower of cost or net realizable value. Pada waktu kita menghitung menggunakan LCNRV ini, kita akan mendapatkan data sebagai berikut, yaitu ada data berupa produk, persediaan akhir, harga beli per unit, biaya penjualan per unit, biaya penyelesaian per unit, dan harga jual per unit. Silahkan di pause terlebih dahulu ya untuk membaca data tersebut. Nah, jika kita sudah membacanya, kita akan membuat tabel seperti ini. Jadi, tabelnya yang kita perlukan adalah di sini ada tabel produknya ya, yaitu berupa tas, baju, dan sepatu. Kemudian di keterangannya kita mempunyai harga jual, biaya penjualan, biaya penyelesaian, dan nilai realisasi bersih. Karena nanti kita akan membandingkan antara biaya pembelian dan juga nilai realisasi bersih gitu ya. Jadi mana yang lebih rendah seperti itu. Oke, contohnya di sini kita ambil tas ya. Di sini kita masukkan dulu harga jual. Harga jualnya sudah kita ketahui di sini. Kita tinggal pindahkan saja dari harga jual per unit untuk diletakkan di sini. Kemudian untuk biaya penjualan itu kita masukkan di sini ya, di bawahnya yang ini. Jadi kita letakkan di sini. Dan juga sama dengan biaya penyelesaian, kita letakkan di sini. Nah, harga jual dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya penyelesaian merupakan nilai realisasi bersih persediaannya. Gitu. Jadi, ini harga jual kita kurangkan dengan biaya penjualan dan biaya penyelesaian sehingga mendapatkan angka-angka seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita bandingkan ya antara total biaya dengan total nilai realisasi bersih atau net realizable value tadi yang sudah kita hitung. Untuk total biaya ini kita dapatkan dari, total biaya itu dari harga beli per unit dikali dengan persediaan akhir ya. Jadi 100.000 dikali 100 unit dikali 100.000 rupiah gitu ya. Jadi di sini ada 10 juta, 7.500.000, 100 yang sepatu itu ada 2 yaitu 7 juta dan 6 juta ya. Kita perhatikan lagi di sini. Tuh ya, jadi untuk total biaya adalah biaya pembelian dikali dengan persediaan akhir. Sedangkan dari total NRV itu kita dapatkan dari tabel ini tadi ya, yang bawah ini. Nah, kemudian kita bandingkan ya, mana yang lebih kecil atau lower, jadi lebih rendah nilainya. Sehingga yang LCNRV-nya di sini untuk tas itu kita ambil dari yang total biaya. Untuk yang baju dari total biaya juga. Untuk yang sepatu yang A ini kita ambil dari yang total biaya, sedangkan untuk sepatu yang B kita ambil dari total NRV. Jadi kita ambil yang dari net realizable value-nya tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan antara total biaya dan juga untuk LCNRV-nya. Di sini terdapat saldo yang berbeda ya. Nah, di sini lebih besar 30.500.000 rupiah, sedangkan pada LCNRV-nya terdapat jumlah sebesar 30.460.000 rupiah. Terdapat perbedaan sebesar 40.000 rupiah. Nah, untuk itu kita harus membuat jurnal penyesuaian, yaitu dengan cara mendebet kerugian karena penurunan nilai persediaan sebesar 40.000 dan mengkredit persediaan sebesar 40.000 rupiah. Nah, bagaimana dari metode-metode yang telah kita pelajari untuk penilaian akhir persediaan? Jadi, LIFO, FIFO, average, dan LCNRV tadi merupakan cara untuk mencari nilai persediaan akhir yang kita miliki begitu.
Nah, semoga video ini membantu dan terima kasih sudah belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya yang membahas mengenai kartu persediaan.